Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2024. Perkenalkan, nama saya Agustina, mahasiswa PPG dalam jabatan 2024 kategori 3 Universitas Negeri Malang. NIM 231373171507. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Madapangga, Bima, Nusa Tenggara Barat. Hari Senin tanggal 4 Maret 2024. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 10 dengan materi proses masuk dan berkembangnya kebudayaan Islam di Nusantara. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini, anak? Anak-anak sehat? Anak-anak bahagia? Alhamdulillah. Berarti proses kegiatan belajar mengajarnya bisa dimulai ya? Ibu minta kepada anak-anak Farhan untuk memimpin doa sebelum memulai kegiatan belajar mengajar. Sebelum kita memulai mata pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Channel Baiti dari mana ini anak berdua? Perdiasa ketiga. Berarti hari ini tiga orang yang tidak hadir ya? Iya. Oke, anak-anak, hari ini kita akan memulai kegiatan belajar mengajarnya. Sebelum itu, Ibu akan merefleksi lagi bagaimana materi kita yang sebelumnya. Kira-kira siapa yang masih ingat apa materi kita sebelum ini? Hah? Coba ulang. Tentang kerajaan Tarumanegara. Tentang kerajaan Tarumanegara. Siapa lagi? Ya. Selfie? Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai. Dua-duanya. Materi kita yang terdahulu adalah bagaimana proses masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu membahas mengenai kerajaan-kerajaan Hindu. Ya, kerajaan Hindu kedua. Pertemuan pertama betul kerajaan Kutai dan pertemuan kedua kerajaan Tarumanegara. Nah, setelah kedua kerajaan ini dan raja-raja kerajaan Hindu-Buddha lainnya runtuh, maka muncullah kerajaan Islam. Maka dari situ sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana kerajaan-kerajaan Islam itu berkembang di Nusantara. Ya, sudah paham ya? Berarti kita akan membahas mengenai Islam akan melakukan ice breaking. Ya, ice breaking temanya adalah tentang Islam karena kita hari ini akan siapkan kertas-kertas kosongnya. Ya, Ibu akan mulai memandu ya. Oke, 1, 2, 3, mulai. Ya. Ya
guna dan manfaatnya kita belajar proses bagaimana proses masuknya dan berkembangnya Islam Indonesia ini agar supaya anak-anak itu bisa memahami dan mengetahui bagaimana proses bagaimana Islam itu masuk ke Nusantara, ya, bagaimana Islam itu berkembang ke Nusantara, dan juga bagaimana Islam itu meninggalkan peninggalan-peninggalan bersejarah yang hingga hari ini masih ada, ya, dan peninggalan-peninggalan itu bisa kalian bisa kalian pelihara, ya, bisa kalian lestarikan untuk menjadi ciri khasnya negara tercinta yaitu Indonesia. Ya, sedikit Ibu akan memberikan pertanyaan kepada anak-anak terkait dengan proses masuk berkembangnya Islam Indonesia. Anak-anak, kira-kira anak-anak pernah tidak anak-anak ke makam Islam? Anak-anak ke makam Islam melihat tidak ada tulisan kaligrafi pada batu nisan? Ada. Kira-kira tulisannya seperti apa? Lupa. Ya, di situ ada tulisan Al-Quran, di situ ada tulisan yang berupa yang berbau dengan Islam. Ya. Nah, tulisan batu nisan itu adalah yang menandakan bahwa Islam itu pernah berjaya, pernah masuk, dan pernah berkembang. Ya, anak-anak? Ya. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis bagaimana proses masuk dan berkembangnya Islam ke Nusantara. Berarti yang akan kita bahas adalah bagaimana proses masuk dan berkembangnya Islam ke Nusantara, melalui jalur apa, ya, siapa yang mengungkapkan dan lain-lain sebagainya. Ya, sudah bisa paham sampai sini? Bisa. Alhamdulillah. Ya, untuk melanjutkan kegiatan kita, untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak, Ibu akan sedikit memberikan gambar, ya, gambar yang berkaitan dengan proses masuknya Islam, ya. Ibu sedikit ada gambar di kertas, ya. Dulu akan menunjukkan satu-satu kepada anak-anak. Nanti pada gambar anak-anak pada gambar ini anak-anak bisa menyimak, ya. Anak-anak bisa menyimak, anak-anak perhatikan, ya. Apa yang ada di gambar ini nanti akan terlintas dalam pikiran kalian. Oh, ternyata gambar ini dan lain sebagainya, ya. Nanti setelah kalian menyimak gambar ini, Ibu akan sedikit memberikan pertanyaan. Apakah anak-anak bisa, ya, menganalisis, ya, atau mengembangkan gambar yang sudah Ibu tunjukkan ini, ya. Sekarang Ibu akan mulai menunjukkan gambarnya. Gambar di bawahnya itu ada berupa apa? Ini masjid. Ya, anak-anak bisa silakan disimak, dilihat, ya, seperti ini. Sudah bisa melihat? Sudah. Kira-kira sudah ada bayangankah yang tergambar di benak kalian dengan gambar ini? Sudah. Oke, anak-anak sudah, alhamdulillah. Berarti setelah sudah jelas, sudah ada, ya. Bagaimana proses masuk dan berkembangnya Islam ke Nusantara? Siapa yang bisa? Selfie. Salah satu penyebaran Islam di masa awal adalah melalui perdagangan. Di samping sebagai perdagangan, para pedagang juga berperan sebagai mubalik. Ada orang-orang yang lalu lalang, ya. Silakan anak-anak menganalisa gambar di bawah itu. Ada berupa apa? Orang. Ini masjid. Ya, anak-anak bisa silakan disimak. Bayangankah yang tergambar di dalam benak kalian terkait dengan gambar ini?
apa yang kalian pikirkan pada gambar ini. Ibu akan sedikit memberikan pertanyaan ya kepada anak-anak untuk menandakan bahwa anak-anak itu sudah bisa menganalisis atau anak-anak bisa sudah mencerna apa yang ada di gambar ini. Ya? Pertanyaannya, dari manakah Islam pertama kali datang ke Indonesia? Coba selfie. Salah satu penyebaran Islam di masa awal adalah melalui perdagangan. Di samping sebagai pedagang, para pedagang juga berperan sebagai mubalik. Itu, Bu. Oke. Terima kasih selfie. Pertanyaan keduanya, dari manakah Islam pertama kali masuk ke wilayah Nusantara? Fitri? Penyebaran dengan banyaknya didirikan pondok pesantren yang melahirkan banyak alumni yang juga berhasil menyebarkan Islam ke seluruh Nusantara. Oke, terima kasih. Fitri mengatakan penyebaran Islam itu melalui pondok-pondok pesantren ya. Ya? Ya. Betul? Betul. Berarti anak-anak sudah paham ya? Apa nanti yang akan kita bahas ya? Materinya sudah Ibu berarti kita akan langsung membentuk kelompok ya. Karena itu tidak perlu lagi menampilkan materi ya seperti itu, karena di sini anak-anak diharapkan anak-anak yang lebih aktif ya. Dengan adanya rangsangan ini ya, dengan ada rangsangan gambar ini, anak-anak sudah terbenak dalam pikirannya, oh ternyata yang akan kita bahas ini nanti ya, oh inilah proses dan lain sebagainya. Maka dari itu anak-anak sekarang sudah bisa membentuk kelompok ya. Silakan kelompoknya dibentuk. Oh, Ibu akan bacakan dulu ya siapa yang menjadi anggota kelompoknya. Kelompok pertama itu Selfie ya, kelompok kedua Erni, kelompok ketiga Adi Iwasa, kelompok kedua Pani, kelompok kedua biru, nomor 2 biru, yang ketiga Yanti, dan yang keempat Farhan. Terus kelompok ketiganya Wulan, kelompok keempatnya Dina, kelompok kelimanya Dini, dan kelompok enamnya Anas. Mana Anas? Oke. Kelompok keempatnya Susi, kelompok dan nomor 2 Feby, yang ketiga Saiful, dan yang keempat Fitriani. Anak-anak langsung bisa mengambil posisinya ya. Ya, biar kalian paham. Ini kelompok kedua ini kelompok biru. Bukan. Kelompok 3 Wulan, Dina, Dini, dan Anas. Ini Anas. Kelompok 4 Susi, jangan lupa. Oh iya. Apakah bisa mencari informasi lebih lanjut? Oh bisa. Anak Jalur penyebaran Islam di Indonesia. semampunya kalian mencari informasi ya, sedampaknya anak-anak mencari informasi ya. Itu harus benar ya, harus sesuai fakta, jangan asal-asal ya. Kelompok berapa? Dina? Ya. Apa yang tidak dipahami? Jalur penyebaran Islam di Indonesia, apakah ada yang dilakukan melalui jalur lain? Sudah berapa nomor? 2. Oh, sudah 2. Ini kelompok? 3. Ini dari kelompok 1 sudah berapa nomor? Baru 1. Selfie yang semangat. Kelompok? Nomor 2.
dalam mencari informasi terkait bukti peninggalan Islam, apakah bisa kami memberikan bukti juga yang ada di daerah asal kami? Oh, bisa. Kalau memang bukti itu benar adanya, anak-anak bisa mengambil sumber. Tidak apa-apa, malah itu akan menambah wawasan anak-anak dan juga teman-teman yang lain. Ya, silakan. Bagus ya pertanyaan dari Farhan. Farhan. Kalian tahu ini masih kurang, mungkin ini tidak kurang, tapi nanti anak-anak bisa menggunakan presentasi nanti kesimpulannya mau ya. Cari lagi ya, cari anak-anak, cari sumbernya. Masih 95%. Kita tunggu 5 menit lagi ya untuk penyelesaian pengerjaan tugas LKPD dari kelompok 1. Apa materinya banyak, anak? Oh, kelompok 1 ternyata rezekinya materinya banyak katanya. Sabar ya, bagus. Berarti ada penambahan mana coba lihat. Oh, oke, bagus. Berarti ini nanti akan bisa semua. Oke. Tinggal sedikit ya waktunya, Selvi, kalau bisa dipercepat lagi. Ayo teman yang lain bisa membantu ya melalui ini pakai HP bunga pakai juga nih anak ini. Nih, ayo lihat videonya. Di Nusantara seperti itu contohnya. Kalau pendidikan itu seperti membangun pondok pesantren seperti itu. Itulah kesimpulan daripada apa yang jadi kesimpulan itu harus diambil di sini nyalahin ya. Sudah paham? Sudah. Ya, nanti bisa ditambahkan ya. Ya. Alhamdulillah ternyata sudah. Ini sih Bu. Oh iya. Iya, seluruhnya ya, jangan semampunya kalian mencari informasi, ya, sedapatnya anak-anak mencari informasi, ya. Masih nomor 4. Oh, berarti sama dengan kelompok 2 ya. Sama dengan kelompok 2. Ya. LKPD-nya ya sudah menyelesaikan LKPD-nya. Sekarang Ibu sebelum kalian presentasi, Ibu akan memberikan waktu kepada anak-anak 10 menit ya. Untuk anak-anak mengoreksi kembali tugasnya ya. Jadi tugasnya itu dibaca dulu ya. Sekiranya mungkin ada ternyata salah ini diperbaiki ya. Ibu kasih waktu selama 10 menit untuk anak-anak mengoreksi kembali hasil kerjanya sebelum nanti Ibu akan memberikan kesempatan anak-anak untuk melakukan presentasi. Sudah selesai? Ya. Kelompok 1 bagaimana? Sudah. Kelompok 2 bagaimana? Sudah. Kelompok 3 bagaimana? Sudah. Anak silakan merundingkan siapa nanti ya yang akan mempresentasikan hasil kerjanya. Ya, silakan dirundingkan dulu siapa-siapa nanti yang akan
warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu soal yang pertama, jelaskan teori masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia. Teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Nusantara atau Indonesia. Menurut beberapa teori, ajaran Islam Gujarat. Teori Gujarat menyebutkan agama atau ajaran Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim, atau menjelaskan Arab Saudi punya peran besar atas masuknya Islam ke Indonesia. 3. Teori Persia. Teori Persia kesimpulannya yaitu proses masuk dan berkembangnya Islam ke Indonesia dilewati melalui 4 teori, yaitu 1. Teori Gujarat, masuk melalui para pedagang dari India Muslim. 2. Teori Mekah, menurut Buya Hamka, Arab Saudi punya peran besar untuk masuknya Islam di Mekah. Untuk kelompok 1, sesi tanya jawab ataupun tanggapan Ibu buka Selvi. Jangan ada satu, silakan. Apakah yang mendukung teori yang menyatakan bahwa agama Islam di Indonesia berasal dari Gujarat? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu jawabannya teori yang mendukung yang menyatakan bahwa agama Islam di Indonesia berasal dari Gujarat, yaitu dengan ditemukannya batu nisan kuno Sultan Samudra Pasar Malik Al-Saleh. Hanya itu, mungkin ada tanggapan lagi? Sudah bisa dipahami tanggapan kepada kelompok 1. Ya, silakan. Teori mereka menyatakan bahwa Suaranya dikecilkan, dengar, Selvi bisa dengar? Masih besar. Dan volumenya sedikit lagi katanya. teori mereka menyatakan bahwa pengaruh Islam telah masuk. Bukan Arab di Baros. Seperti itu, di Baros? Iya. Oke. Ada lagi? Silakan Selvi ditanya, silakan. Masih ada kan? Setelah 4 saluran seni budaya, saluran penyebaran Islam keempat melalui bidang kesenian. Beberapa seni pertunjukan yang digunakan diantaranya adalah gamelan. 5. Saluran dakwah. Penyebaran agama Islam melalui dakwah dilakukan oleh 9 wali. Peran wali dalam proses asimilasi di Indonesia sangat aktif. Berikut nama-nama 9 Kami, wali. silakan berdiri kami. Apa yang melatar belakangi pada awal penyebaran Islam di Indonesia? Baik, saya menjawab. Bagi para calon istri, para saudagar Islam diwajibkan mengucapkan kalimat syahadat sebagai syarat nikah. Ya, sudah bisa dipahami? Sudah. Berarti penyebaran Islam melalui perkawinan itu syarat, karena dalam Islam syarat syahnya pernikahan lalu harus mengucapkan kalimat syahadat. Dan mau tidak mau pasangan itu harus memeluk dulu agama Islam, baru pernikahan itu sah. Ya. Kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Bagi anak-anak yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, Ibu berikan waktunya. Silakan. Saya ingin memberi catatan. Dari kelompok 4, yang silakan. Saluran penyebaran Islam dilakukan melalui 6 cara, tetapi teman-teman dari kelompok 3 Masih ada kelompok 2. Selvi, silakan. Selvi. Siapa? Fani. Silakan berdiri Fani. Apa yang melatar belakangi pada awal penyebaran Islam di Indonesia? Perkawinan antar saudagar dan penduduk Indonesia ataupun putra-putri sultan dianggap memudahkan penyebaran Islam. Baik, saya menjawab. Berarti penyebaran Islam melalui perkawinan itu syarat, karena dalam Islam syarat syahnya pernikahan lalu harus mengucapkan kalimat syahadat. Dan mau tidak mau pasangan itu harus memeluk dulu agama Islam, baru pernikahan itu sah. Ya. Oke. Setelah presentasi dilakukan oleh dua-dua anak ini, Ibu
memberikan kesimpulan ya. Jadi proses masuk dan berkembangnya Islam ke Indonesia itu melalui ada 4 teori. Yang pertama teori Gujarat, teori Mekah, teori Persia, dan teori Cina. Ya, terus jalur-jalur penyebaran itu melalui perdagangan itu yang dilakukan oleh saudagar-saudagar para pedagang Cina, Gujarat, dan lain sebagainya. Yang kedua melalui perkawinan, ya. Ternyata perkawinan juga itu merupakan alternatif untuk menyebarkan Islam. Jadi tadi sudah sempat dikatakan oleh Wulan, syarat sahnya sebuah pernikahan adalah dengan mengucapkan kalimat syahadat. Dan mau tidak mau pasangan yang ingin menikah dengan pasangan yang lainnya itu harus mengucapkan kalimat syahadat, ya. Dan itu akan menandakan bahwa jumlah daripada muslim itu berkembang terus. Yang ketiga melalui pondok pesantren. Jadi melalui pondok pesantren ini para ulama itu membangun pondok dan anak-anak di berbagai nusantara datang belajar ke pondok tersebut. Ya, jadi setelah nanti mereka menamatkan pendidikannya, anak-anak pulang ya. Ya ternyata seperti itu ya. Jadi anak-anak yang sudah mengenyam ilmu ini akan menyebarkan lagi ilmu-ilmu yang mereka dapatkan ke daerah-daerah mereka masing-masing. Ya. Terus melalui apa lagi tadi? Tasawuf, kebudayaan. Jadi orang-orang Jawa sana ya, orang-orang Jawa sana itu menggunakan gamelan, rebana dan lain sebagainya itu untuk menyiarkan Islam, ya, dakwah. Yang poin berikutnya itu dakwah dengan cara dakwah. Jadi para ulama itu memberikan pemahaman kepada masyarakat agar supaya Islam itu bisa berkembang. Ya, dengan cara itulah ya dulu Islam mudah berkembang yang dikerjakan. Ibu kasih waktu 4 menit ya, tinggal membaca. Itu diconteng-conteng. Berkembangnya Islam ke Indonesia itu melalui 4 poin tadi ya sudah dibahas, melalui teori Gujarat, teori Mekah, teori Persia, dan teori Cina. Terus saluran-saluran penyebaran itu dilakukan melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, budaya, dan dakwah. Ya. Oke. Materi hari ini Ibu cukupkan ya. Pada pertemuan berikutnya kita akan lanjut kepada materi berikutnya yaitu akulturasi perkembangan budaya Islam ke Indonesia. Jadi kita akan membahas bagaimana perpaduan antara budaya yang lain dengan budaya Islam yang ada di Indonesia. Materi hari ini Ibu cukupkan sekian ya. Sebelum kita mengakhiri materi hari ini, penyebaran itu dilakukan melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, budaya, dan dakwah. Ya. Oke. Materi hari ini Ibu cukupkan ya. Pada pertemuan berikutnya kita akan lanjut kepada materi berikutnya yaitu akulturasi perkembangan budaya Islam ke Indonesia. Jadi kita akan membahas bagaimana perpaduan antara budaya yang lain dengan budaya Islam yang ada di Indonesia. Kepada anak Farhan, silakan kepada anak Farhan.
Sebelum kita mengakhiri mata pelajaran ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Materi hari ini Ibu cukupkan sekian ya. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Segala kekurangan datang dari Ibu, segala kelebihan itu datangnya dari Allah Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.